Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Institut Teknologi Sumatera dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Industri. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pengolahan Limbah Agroindustri dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aditya Wahyu Nugraha, STP MSI, dan Ibu Wilda Harlia Devita, STP MSI. Kami dari kelompok 3 kelas RA yang terdiri dari 6 anggota kelompok, yaitu Agnes Jessica Lobantoruan dengan NIM 121330106, Ardi Wilaga Pratama dengan NIM 121330082, Elfrika Munte dengan NIM 121330046, Hengki Pratama dengan NIM 121330031, Septiviani dengan NIM 121330091, serta Zakia dengan NIM 121330097 yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Integrasi Sistem Penanganan Pencemaran pada Industri dengan studi kasus UMKM Tempe Bahdikin Tulang Bawang. Subbahasan yang akan kami jelaskan pada presentasi ini yaitu mengenai proses pembuatan pupuk organik cair atau POC, pentingnya penanganan pencemaran industri, konsep integrasi sistem pengolahan limbah cair tempe, manfaat integrasi sistem pengolahan limbah cair tempe, serta teknologi dan metode terbaru. Yang menjadi latar belakang integrasi sistem penanganan pencemaran pada industri yaitu perkembangan industri yang sangat berkembang pesat dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Industri yang banyak berkembang salah satunya dalam bidang pangan. Pengolahan hasil pertanian menjadi produk menghasilkan limbah yang cukup banyak. Dalam proses-proses produksi pada industri tempe, sebagian besar menghasilkan limbah cair yang berasal dari tempat pemasakan kedelai, pencucian kedelai, peralatan proses, serta lantai. Pada limbah cair yang dihasilkan berupa bahan organik padatan tersuspensi. Salah satu cara pengolahan limbah cair rebusan kedelai adalah dengan menjadikannya sebagai pupuk organik cair bagi tanaman. Yang menjadi tujuan integrasi sistem penanganan pencemaran pada industri, yang pertama untuk mengidentifikasi cara pembuatan pupuk organik cair, yang kedua untuk menyadarkan pentingnya penanganan pencemaran limbah cair tempe, yang ketiga untuk mengabarkan konsep integrasi sistem limbah cair tempe, yang keempat untuk mengidentifikasi manfaat integrasi sistem limbah cair tempe, dan yang kelima untuk menyoroti teknologi dan metode terbaru. Metodologi 1. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan ini akan dilaksanakan di UMKM Bahdikin Tulang Bawang pada Desember 2023. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan pada pembuatan POC yaitu ember, bekas, panci, dan kompor. Bahan yang digunakan yaitu EM4, air sisa perendaman, perebusan, dan pencucian. Metode pelaksanaan limbah industri tempe pada UMKM Bahdikin Tulang Bawang akan dilakukan pengolahan dengan pembuatan pupuk organik cair yang menggunakan metode sederhana serta menggunakan efektif mikroorganisme EM4. Selanjutnya adalah proses pengolahan. Yang pertama ada persiapan alat dan bahan seperti limbah cair tempe, EM4, panci, kompor, dan ember. Lalu yang kedua, limbah cair yang telah diambil dilakukan perebusan menggunakan panci di atas kompor hingga mendidih selama 15-20 menit. Kemudian yang ketiga, setelah mendidih, limbah cair tempe dimasukkan ke dalam ember untuk didinginkan. Keempat, setelah limbah cair tempe dingin, EM4 dimasukkan ke dalam cairan tersebut sebanyak 5% untuk mengaktifkan kompos sehingga sifat kimia tanah dapat kembali. Lalu yang kelima, limbah yang telah ditambahkan EM4 kemudian disimpan untuk selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi selama 7 hari. Kemudian yang terakhir adalah setelah terjadi pembusukan pada limbah, maka pupuk organik cair dapat digunakan ataupun dijual dengan harga yang ekonomis.
Jadi, selanjutnya kita akan bahas tentang penanganan pada limbah cair industri tempe. Jadi, pada pengolahan limbah cair tempe menjadi pupuk organik cair perlu ditambahkan EM4. EM4 itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas pupuk yang dihasilkan. Jika hanya memanfaatkan fermentasi limbah cair tempe saja, maka pupuk organik cair yang dihasilkan itu tidak begitu maksimal untuk tanaman. Konsep integrasi sistem pada pengolahan limbah cair tempe. Jadi, integrasi sistem limbah cair tempe menjadi pupuk organik cair itu melibatkan beberapa tahap proses. Jadi, yang pertama itu kita harus memisahkan padatan dari limbah cair tempe untuk meminimalkan kontaminasi. Selanjutnya, kita akan melakukan proses fermentasi menggunakan mikroorganisme tertentu untuk menghasilkan pupuk organik cair yang kita inginkan. Jadi, integrasi juga melibatkan pengolahan energi dan efisiensi sumber daya untuk memastikan keberlanjutan proses. Selain itu, penerapan teknologi pengolahan yang ramah lingkungan dapat menjadi bagian integral dari konsep ini. Selanjutnya di sini ada manfaat integrasi sistem pada pengolahan limbah cair tempe. Yang pertama, pemanfaatan limbah. Integrasi sistem memungkinkan pemanfaatan limbah cair tempe yang sebelumnya dianggap sebagai limbah menjadi sumber daya bernilai tinggi dalam bentuk pupuk organik cair. Kemudian yang kedua, pengurangan pencemaran lingkungan. Dengan mengolah limbah cair tempe, integrasi sistem membantu mengurangi pencemaran lingkungan, terutama pada air, tanah, dan juga sungai. Yang ketiga, peningkatan ketersediaan pupuk organik. Menghasilkan pupuk organik cair dari limbah cair tempe meningkatkan ketersediaan pupuk organik untuk pertanian. Pupuk organik cair dapat meningkatkan kualitas tanah dan pertumbuhan tanaman. Lalu yang keempat, keberlanjutan lingkungan. Dengan merancang sistem yang efisien dan berkelanjutan, integrasi pada pengolahan limbah cair tempe membantu menciptakan pola produksi yang lebih berkelanjutan, mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru, dan meminimalkan limbah. Kemudian yang kelima, ekonomi sirkular. Ekonomi sistem menciptakan model ekonomi sirkular dengan memaksimalkan nilai dari limbah, mengurangi pemborosan sumber daya, dan mempromosikan siklus produksi yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah inovasi teknologi. Pengembangan dan implementasi integrasi sistem memacu inovasi teknologi di bidang pengolahan limbah. Produksi pupuk organik cair berpotensi meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Adapun teknologi dan metode terbaru pada pengelolaan limbah cair tempe. Yang pertama ada fermentasi terkendali, kedua biostimulan dan inokulan mikroba, ketiga teknologi enzim, keempat proses oksidasi, kelima pemisahan fase, keenam sistem pemantauan dan kendali otomatis, ketujuh ada pemanfaatan energi terbarukan. Adapun kesimpulan yang telah kita dapat dari presentasi kita kali ini, yaitu yang pertama, pengelolaan limbah cair tempe menjadi pupuk organik cair, yaitu dengan pengumpulan limbah cair tempe, penyaringan limbah, penambahan bahan pendukung, serta fermentasi. Kedua, ada pentingnya penanganan pada pencemaran limbah cair tempe, yaitu karena perlindungan terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, pematuhan regulasi, pemulihan sumber daya, serta pertanian berkelanjutan. Ketiga, konsep integrasi sistem pada limbah cair tempe, yaitu pemisahan padatan dari limbah cair tempe untuk meminimalkan kontaminasi, serta dilakukan proses fermentasi menggunakan mikroorganisme tertentu untuk menghasilkan pupuk organik cair. Keempat, manfaat integrasi sistem pada limbah cair menjadi pupuk organik cair, yaitu pemanfaatan limbah, pengurangan pencemaran lingkungan, peningkatan ketersediaan pupuk organik, berkelanjutan lingkungan, ekonomi sirkular, serta inovasi teknologi. Yang terakhir, kelima, ada teknologi dan metode terbaru pada limbah cair tempe, yaitu bioreaktor anaerob, teknologi membran, fermentasi aerob, sensor dan pemantauan otomatis, serta pemanfaatan teknologi terbarukan. Demikian presentasi dari kami kelompok 3RA
Jika terdapat kesalahan selama penjelasan materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.